please sampaikan video ini kepada Frontliners Indonesia. Video ini khas untuk mereka daripada Malaysia kepada Indonesia Frontliners. Indonesia terserah, suka-suka kalian semua. Kalian mau keluar mau enggak, terserah. Gak usah banyak gaya kalian gitu. Gak usah banyak gaya kalian. Baru sekarang berhenti kalian jadi dokter. Berhenti kalian jadi dokter. Dan jangan makan gaji dari pemerintah lagi. Iri, aku sangat cemburu sama kalian semua yang ada di Malaysia. Bagaimana pemerintah kalian bisa bekerja sama dengan sangat baik untuk mengatasi semua ini, masalah coronavirus ini, dari level masyarakat yang paling bawah sampai dengan level paling atas, yaitu pemerintahan. Sangat mendukung sekali proses ini, dan itu membuat saya sangat terharu dan membuat saya merasa sangat I'm jealous. Aku super iri sama kalian. Aku super cemburu bagaimana pemerintah kalian bisa bersatu dari level paling atas. Masyarakat pun bisa sangat bersatu untuk memikirkan kepentingan bangsa tanpa memikirkan kepentingan golongan orang atau sepihak orang. Sangat patut dicontoh. Ya, di satu sisi Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat dicontoh dan patut dicontoh, sedangkan if I compare it my country adalah I heard and I read news in the online newspaper. It says that Indonesian government has the worst decision how to cope and how to handle this coronavirus in Southeast Asia. We really need to take a look deeper, and we need to have a lesson, take lessons from Malaysia. It's so inspiring. I'm feeling so sad because I don't see that in my country. Beberapa orang hanya memikirkan kepentingan mereka saja, bagaimana pemerintah tidak memberikan sebuah solusi yang sangat baik, dan bagaimana masyarakat pun sangat kurang awareness-nya, kesadaran mereka tentang pentingnya untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat dan lingkungan sekitar dari coronavirus ini. Dan the number of the infected are getting bigger and bigger nowadays. Even right now, so many medical staff, doctor or nurse yang meninggal karena coronavirus. I feel so sad. Dan bertanya kapan ini akan berakhir. Sedangkan di negara sebelah, tetangga yang paling dekat, Malaysia sudah mulai bebas. Dan salah satu negara yang paling aman di muka bumi ini dari coronavirus. Aku super iri aku. I don't know what to do. I feel so sad. But hopefully my country's government, Indonesian government can see this video. It's so inspiring. Tidak mementingkan kepentingan sebelah pihak aja. Ketika kita sudah lockdown, tapi ada beberapa orang yang tidak mau di lockdown.
ada beberapa orang yang tidak patuh. Dan pemerintah pun melonggarkan ini. Itu kenapa dilonggarkan? Saya pun bertanya kenapa. It's very sad feeling deep down inside of my heart. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak share tentang permasalahan yang dihadapi kita semua, tak kira di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand ataupun seluruh dunia boleh dikatakan mengalami masalah ni, yang di mana kita mengalami serangan wabak coronavirus ataupun COVID-19. Okay guys, this is video to Indonesian frontliners. Please send my video atau share video ini kepada your frontliners. Okay, aku tahu mereka tengah penat, mereka tengah berusaha untuk memerangi COVID-19 ini. Please sampaikan video ini supaya mereka lebih bersemangat. Well, kita serumpun, kita perlu support each other. Okay guys, this is video for Indonesian frontliners. Okay guys, aku nak share sedikit tentang pengalaman aku sebagai rakyat Malaysia yang melalui Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia. Okay, sebab aku tengok YouTuber yang share kebimbangan, kesedihan bagaimana negara korang yang tengah bertungkus lumus untuk memerangi COVID-19 ini, tapi ada yang sedih dan ada yang cemburu dengan macam mana Malaysia menangani COVID-19 dari hari ke hari, dan mereka begitu risau tentang COVID-19 ni di negara anda sendiri. Guys, this is serious matter. Dan banyak yang aku tengok komen-komen di situ menyalahkan pemerintah, seperti pemerintah itu, pemerintah ini perlu buat lockdown apa semua. Itu semua adalah perkara kedua. Perkara pertama adalah daripada kita sendiri, how to handle and how to kendali benda ini, macam mana kita nak bantu our frontliners yang semakin hari semakin penat menangani masalah ini. Sebenarnya daripada diri kita. Okay guys, aku sendiri mengalami PKPB di negara aku sendiri. Aku duduk dekat Sabah, dan Sabah memang aku luckily kerana pemerintah di sini membuat lockdown dan menutup pintu masuk ruang udara dan juga laut untuk kepada semua orang. Jadi di negeri Sabah memang dia akan totally lockdown kepada pelancong dan juga orang luar untuk masuk ke negeri Sabah. This is bezanya antara aku yang duduk di Sabah dengan di Semenanjung. Tapi aku nak cerita dengan korang bukan kerana baiknya pemerintah itu, tapi daripada diri kita sendiri, di mana rakyat sendiri kena akur dengan pemerintah. Memang betul, Perintah Kawalan Pergerakan totally semua business down. Okay, semua business down, ekonomi semua jatuh, dan ramai pekerja di Malaysia diberhentikan dan dibuang kerja kerana majikan tiada income. Okay, this is serious matter juga dekat Malaysia. Tapi perlahan-perlahan pemerintah kami buka balik ataupun memberi kelonggaran kepada beberapa sektor perniagaan dan perkhidmatan berkhidmat seperti sekarang, dan kami mula menjalani hidup dalam norma yang baru. Tapi guys, aku nak cerita sikit. Korang tak perlu nak salahkan pemerintah korang yang perlu lockdown ke apa benda. Tapi sebenarnya daripada diri korang sendiri. Tolong dengar nasihat menteri korang yang kata, kalau kata jangan keluar, just stay at home. Bantu frontliners korang yang korang sepatutnya bantu. Okay? Duduk di rumah. Itu salah satu cara bagaimana korang memutuskan rantaian COVID-19 selama 14 hari. Okay? Korang duduk saja di rumah, sebab dalam rumah kita ni lebih selamat berada di luar sana. Tak perlu nak ke sana ke sini nak keluar itu. Keluar bila perlu saja, dan keluar hanya seorang sahaja untuk membantu anda memutuskan rantaian ini. Please guys, benda ni serius. Korang punya statistik jangkitan sehari makin hari makin meningkat, sehingga aku tengok yang semalam 600 jangkitan, suspek jangkitan virus. Boleh dikatakan sehari
berdekat 1000 jugalah orang katakan. Jadi please bantu frontliners korang, duduk di rumah, jangan keluar kalau tak perlu. Kalau perlu baru keluar. Jangan salahkan pemerintah, walaupun korang miskin kah, korang kaya kah, virus tak kenal sesiapa pun sebenarnya. Walaupun perniagaan di kelangsungan perniagaan ataupun bekerja, gunalah face mask, guna hand sanitizer. Please jaga diri kita. Sebenarnya daripada diri kita. Kalau korang kata pemerintah perlu buat lockdown, pemerintah buat itu, buat ini, ia tidak akan mengurang coronavirus selagi korang sendiri yang tidak akan berhenti keluar dari rumah. Okey? Betul. Macam kita orang dekat Malaysia memang terkesan, memang yang ramai yang terkesan, yang orang kata yang sampai diberhentikan kerja, hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan, yang bisnes down, jatuh. Tapi kita orang tolong frontliners kita orang untuk bantu mereka kurangkan penyebaran virus ini. Itu salah satunya. To our frontliners in Indonesia, please don't burn out. Aku tahu korang penat, aku tahu korang panas dalam PPE tu. Korang kena teruskan perjuangan kerana korang adalah hero kepada rakyat anda di Indonesia. Dan korang juga yang rakyat-rakyat Indonesia, rakan-rakan Indonesia, please duduk di rumah. Jangan ke mana-mana jika tidak perlu. Keluar bila perlu sahaja kerana rantaian virus ini tidak akan berhenti selagi ada connection antara satu sama lain. Please jaga kebersihan anda, sentiasa mandi ataupun cuci tangan dengan sabun dan sentiasa memakai mask bila berada di tempat awam, dan juga sering membawa hand sanitizer ataupun pembasmi kuman tangan anda. Tolong frontliners korang. Frontliners korang sudah cukup penat untuk menangani masalah ini. Okey, tolong dengar arahan daripada pihak berkuasa. Kita ni hidup memang perlu bersosial, tapi zaman sekarang semakin canggih di mana kita ada handphone, kita ada video call, kita ada Zoom, kita boleh buat frontliners. Kita boleh bantu frontliners kita dari segi memutuskan rantaian ini. Duduk di rumah, stay at home, jangan ke mana-mana. Tolonglah frontliners korang terlalu penat untuk mengatasi ini. Aku sendiri mengalami masalah ini bila aku melihat rakan-rakan aku yang dekat Malaysia ni, kebanyakannya frontliners, nurse, doktor dan juga beberapa orang yang seperti driver ambulans. Semua tu penat tau, penat sebenarnya. So sebagai rakyat ataupun sebagai rakan mereka, aku hanya bantu mereka duduk di rumah untuk putuskan rantaian COVID-19 ini. Please, this is serious matter, bukannya yang biasa-biasa saja, sebab coronavirus kita tidak nampak dan dia boleh menjangkiti sesiapa saja, tak kira tua, muda, miskin, kaya, orang atas, orang bawah, sesiapa saja boleh kena. Please, don't blame your government, don't blame any other people in your country. Please send my regret to frontliners in Indonesia. Korang adalah hero kepada semua masyarakat di Indonesia. Jangan putus asa. Korang kena kuat. Tanpa korang, COVID-19 tidak akan terputus begitu saja. Please, to our people in Indonesia, rakan-rakan Indonesia, tolong bantu frontliners korang. Jangan keluar, jangan pergi ke mana-mana. Jika perlu sahaja keluar seorang. Tolong jaga keselamatan diri dan juga keluarga anda. Please. Okay, to frontliners Indonesia, aku salute dengan korang. Aku tahu kerja korang memang penat. Aku tahu korang terlalu burn out. Duduk dalam pakaian atau pakai pakaian PPE itu terlalu panas. Tapi korang adalah hero. Jangan mengaku kalah dengan peperangan COVID-19 ini. Dari Malaysia, kita tetap doakan anda sentiasa selamat dan korang adalah hero kepada rakyat anda di sana. Please, our frontliners in Indonesia, be strong, be fight. You are the heroes for our people in the world. Pada korang yang belum subscribe video ini, jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng serta like, komen dan share.